Anak kecil dong. Anak kecil. Jangan dibentuk ini ya. Jangan di. Silakan kata Lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir. Tanpa adanya teman-teman media, mungkin sebuah berita atau sebuah karya tidak akan banyak terlihat. Bismillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Silakan lanjutin. Singkat padat lanjutin gitu ya. Tapi benar sekarang rasanya kita akan langsung lanjut lagi ngobrol. Tapi di sini kita hadir bersama-sama untuk mengenal sebuah karya yang sangat indah. Tapi ternyata kita boleh tarik ke depan banget. Ini terjadi ternyata atas awalnya adalah persahabatan antara Pipi dan juga Pak Benny. Seperti itu. Ini awal mula cerita dulu nih kita pada akhirnya bagaimana proyek ini bisa terjadi. Pipi mengawali, boleh cerita sedikit bagaimana awal mula Pipi bersahabat dengan Pak Benny. Pak Benny juga begitu sebaliknya sampai akhirnya melibatkan juga di sini ada Atta Halilintar. Boleh Pipi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, ini awal dari sebuah perjalanan persahabatan saya dengan Mas Benny. Benar, saya sudah lama, hampir 15-20 tahun. Ya, 15 tahunan ya 10-15 tahun. Awalnya Indonesia tuh waktu itu saya diundang bernyanyi di Muay Thai. Ya. Berkenalanlah dengan Pak Benny. Yang pasti waktu itu tertariknya kenapa ke Muay Thai mau, waktu itu kan perjalanannya nggak sebentar ya, jauh. Karena indahnya Muay Thai dengan ceritanya. Memang setelah sampai di sana kita berdua yang waktu itu maunya cuma sebentar, akhirnya sampai di 1 minggu 2 minggu betah. Dan yang bikin betah juga memang masyarakatnya. Selain masyarakatnya juga luar biasa, alamnya juga luar biasa. Yang juga luar biasa adalah waktu itu adalah memang beliaunya, yaitu pemerintah daerahnya waktu itu. Luar biasa. Beliau pemerintah daerahnya. Dan beliau sangat welcome dan diskusilah panjang lebar tentang bagaimana isinya Maluku Utara. Dan yang paling menarik adalah saya diskusi dengan dia adalah dia sangat concern terhadap kreatif industri. Yes. Kan saya dulu ada di parlemen kan, di Komisi 10 tentang kreatif industri. Disitulah berkembanglah sampai hari ini. Dan saya ajalah kenal sama abang. Saya kenalin abang. Terjadilah proyek ini. Ini adalah proyek, salah satu proyek yang buat saya ini sangat bagus ya. Bukan bagus yang bagus biasa, tapi memang bagaimana mengangkat Indonesia di tengah perjalanan Indonesia yang sekarang semakin dewasa. Bentar lagi 17 Agustus. Kita bersama-sama ingin persembahkan sesuatu buat perjalanan Indonesia yang semakin dewasa. Luar biasa, makna yang indah sekali dari karena memang Indonesia kaya akan kekayaan alam. Betul. Itulah yang kita menyambung akhirnya Mas Benny setuju, abang setuju, kita semua setuju. Dan ada anak muda yang asli sana Ternate, ada Carmen juga. Akhirnya terjadilah proyek luar biasa. Wow, terus terang ini menjadi proyek yang sangat indah sekali. Pak Benny, ini bagaimana tadi Pipi sedikit cerita tentang awal mula, kemudian akhirnya terjadilah proyek ini. Dari Pak Benny sendiri adalah sosok atau tokoh dan Maluku Utara ini yang sangat peduli sekali akan kreativitas dan juga pastinya suara-suara emas dari talent-talent dari Maluku Utara. Bagaimana kira-kira, kalau kita boleh sampaikan pada akhirnya hati dari Pak Benny ini untuk talent-talent Maluku Utara, untuk kebaikan Maluku Utara, boleh disampaikan kepada kita semua poin dari proyek ini pada akhirnya, kita bikin proyek untuk ini. Dari Pak Benny seperti apa? Aminah. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Ya, ini orang Indonesia ini terlepas dari memang ada passion untuk melahirkan industri kreatif, tapi kita harus memulainya dari mana? Betul. Nah, kita nggak bisa loncat. Jadi orang Indonesia ini lahir dari sebuah
Ini anak dari perkawinan antara saya dan Mas Anang. Seru, keren. Nah, jadi cukup lama sering terdiskusi. Mas Anang punya passion waktu di Komisi DPR RI. Kita diskusi terus bagaimana tentang masa depan industri kreatif di Indonesia. Mas Anang memandang secara Indonesia. Nah, saya waktu itu memandang secara Maluku Utara. Nah, teristimewa waktu itu kebetulan saya jadi Bupati Morotai. Nah, saya memandang yang menjadi potensi daerah yang saya pimpin. Terjadi perbincangan. Nah, di situ panjang kita ceritanya, dan Mas Anang sering bolak-balik ke Morotai untuk membuat kegiatan-kegiatan acara yang ingin melahirkan potensi-potensi anak muda ya, seperti Safrin dan ada teman-teman lain yang bisa dilahirkan untuk bisa bertumbuh dalam industri kreatif. Tapi pada poinnya begini, saya dan istri memiliki passion tapi kami tidak memiliki kemampuan. Nah, oleh sebab itu hasil persahabatan saya dan Mas Anang, kita berkolaborasi di sini. Jadi pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Mas Anang dan Mbak Santi, akhirnya lahirlah pertemuan dengan Bang Atta. Nah, di sini kalau Aurel dari kecil-kecil soalnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa diskusi ya. Kalau dulu Aurel kita diskusi makan apa. Nah, jadi lahirlah dengan produk Torang Indonesia ini. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional mengatakan Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Gitu loh. Ini bukan potensi bagi saya. Gitu, karena ini melahirkan efek domino yang terbatas. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai yang saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya ceritanya banyak, budaya, sejarah. Nah, kita dari sisi budaya aja kita punya ceritanya banyak. Kesultanan kita juga banyak. Ada Kesultanan Tidore yang melahirkan Irian Barat Irian Jaya, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo. Secara budaya, secara keberagaman bahasa kita banyak, secara adat istiadat kita banyak, dan secara alam kita jauh bagus, sangat bagus. Nah, ini mutiara yang ditidurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan? Harus ada cerita, harus ada trigger yang bisa membangkitkan ini. Kita bicara pariwisata tapi gak ada triggernya, kita nggak bisa. Nah, saya berharap dengan kolaborasi ini, Torang Indonesia ini bisa mengantar Maluku Utara membangkitkan industri pariwisata. Kalau industri pariwisatanya bisa bangkit, maka secara otomatis industri kreatif pasti ikut. Karena tanpa pariwisata, kreatif ini dia nggak bisa berkembang. Gitu. Karena ini butuh satu effort yang sangat kuat. Nah, kita punya kekayaan alam itu ada, kita punya fasilitas ada, kita punya sumber daya manusia yang cukup potensi, tapi kita kalah pada pengalaman jam terbang dan infrastruktur. Nah, saya berharap dengan Torang Indonesia bisa membangun sebuah keberagaman yang di sini ceritanya mengisi seluruh keberagaman ini, di mana kita menjadi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa membawa nama Maluku Utara jauh lebih baik dalam pengembangan pariwisatanya. Kalau ini bisa terekspos dengan baik dan masif, maka secara otomatis akan menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata. Secara otomatis infrastruktur yang mendorong kepada industri pariwisatanya akan diangkat secara otomatis. Dan kalau ini dilakukan secara masif, maka akan menggali potensi daerah yang sangat besar. Maka anak-anak muda kita akan diberikan kesempatan di dalam era 5.0 ini yang ke depan menjadi 6.0 ini bisa mendapat kesempatan dan peluang yang besar di dalam industri pariwisata melalui industri kreatif.
secara kolektif dan masif. What a powerful message, the land of story Maluku Utara. Pada akhirnya ini bagaimana Pak Benny sangat peduli tidak hanya kekayaan atau mungkin juga sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara, namun juga potensi-potensi lain yang Pak Benny rasa ini luar biasa berpotensi sekali. Salah satu akhirnya kolaborasi ini tercipta. Bagaimana akhirnya kolaborasi ini dilangsungkan dan juga akhirnya Atta Halilintar di sini, man behind dari Tora Indonesia, sekaligus juga produser yang memang menghandle ini semuanya sampai akhirnya ini hari ini bisa kita saksikan music videonya. Atta Halilintar, pertama bagaimana kira-kira boleh mungkin kita dengarkan bersama-sama di sini untuk project yang luar biasa ini. Atta melihat project ini seperti apa pada sampai akhirnya let's do it together gitu. Ya, sama seperti ceritanya Pipi, aku dikenalin waktu itu pada malam minggu sama Pak Benny sama Ibu Shirley. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ternyata ibu sama bapak ini punya kecintaan sama tempat di mana dia lahir itu begitu tinggi. Terus sebelumnya kan saya suka bikin karya-karya kalau menuju 17 Agustus itu, ayo dong bikin karya yang pas di hari raya Indonesia istilahnya, hari 17-an, ini hari berarti buat negara kita. Kita harus ngasih hadiah buat negara kita, buat tempat lahir kita. Nah, ketika saya menariknya di sini melihat ketika Bu Shirley dan Pak Benny itu responnya bilang, kami siap untuk ini, untuk mensponsori, untuk dan lain-lain gitu ya. Dari situ waktu aku baru dengar, aku belum kasih tahu idenya, terus aku bikin lagu. Belum kasih tahu idenya, aku bikin lagu. Tahu-tahu pas waktu ketemunya kedua atau lewat WA, Pak kayaknya ini bagus deh. Kalau kita bikin kayak gini. Dan aku ngeliat di sini jarang loh orang cinta sama kotanya sampai mau segitunya gitu. Jadi menurut saya itu satu nilai plus yang aku temuin, yang aku bilang, Pak tapi kita kalau bikin kayak gini nggak murah karena kalau kita lihat di video klipnya melibatkan ratusan orang pada set syuting dan itu hampir semuanya 95% dari timur. Bayangin tuh ngumpulin ratusan orang dari timur dan itu ada syuting juga yang langsung di Maluku Utara sendiri. Jadi malah saya yang pertama kali ke Maluku Utara, saya ngelihat bagaimana indahnya Pulau Tidore, bagaimana indahnya Halmahera, Makeang gitu ya. Saya ngerasa ini Indonesia yang benar-benar, ternyata Indonesia tuh ya bukan di sini-sini aja. Kalau kita kesana kita ngeliat, di situ saya makin cinta sama bahasa Timur, budaya dari Timur gitu ya. Makanya kemarin saya sempat iseng-iseng bikin lagu di TikTok aja, tau-tau rame tuh dari respon masyarakat Timur gitu ya. Sama ada adik-adikan saya di studio namanya Eno, rame banget semua Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat ternyata di Timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Mungkin aku udah pernah bikin sama Bibi bahasa Jawa, terus aku udah pernah bikin sama Aurel juga bahasa Jawa, terus pernah bikin bahasa-bahasa yang ada Sumateranya dan lain-lain. Nah ini kayaknya baru banget nih kalau kita bikin bahasa Timur. Apalagi di Timur ini aku lihat harus ada temanya dance, karena di Timur itu menurutku orangnya semua seniman. Kalau megang handphone mereka bisa tahu cara ngambil video yang bagus, foto yang bagus. Kalau mereka pegang mic, mereka tahu gimana nada yang bagus. Dan kalau mereka denger musik, mereka akan joget. Itu natural banget. Di Timur itu ternyata kayak kita ngelihat siapa aja kalau di play musik mereka semua bisa joget. Jadi terpikirlah karya Tora Indonesia ini dengan musiknya ada afronya, terus ada dangdutnya juga dari Susi, terus ada suaranya yang kayak Chris Brown di Indonesia, ada Safril suaranya enak banget. Aku bilang, wah ini Talon Maluku Utara. Iya, Talon Maluku Utara. Dan di sini yang visi misinya yang aku tangkap adalah gimana membesarkan timurnya Maluku Utaranya dan juga talent-talent dari timur ini. Yang aku lihat mereka ini mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain. Istilahnya masih underground lah di sana. Yes. Kalau bahasa Jacksonnya underground, musik underground. Tapi waktu kita lihat, wah ini suaranya gak main-main. Sekali dikasih mix, kita lihat, wah ini tebelnya, tone-nya. Mungkin semoga ya, saya harap nanti dari lagu ini banyak mereka akan semakin semangat
terus mungkin melahirkan karya-karya yang lebih hebat ke depannya. Mungkin kita bisa melihat the new Grand Fredly, the new Mike Mohede. Saya harap banget sih dari anak-anak timur ini. Nanti saya juga mau diajak katanya ngelihat talent-talent di sana lagi. Dan Pipi sama Bunda juga udah lebih duluan bahkan ke sana. Nah ini Safril sama Karmen ini salah satu yang dari Pak Beni sama Bu Shirley dan juga dari Pak Anang sama Bu Ashanti. Jadi menurutku di sana itu berarti talentnya itu banyak banget. Hasael itu bahkan katanya dia dari pulang sekolah kerjanya gak ada yang kayak harus latihan banget, tapi disuruh nyanyi. Wah ini suara orang, wah ini orang suaranya tenggorokannya dari apa? Maksudnya datang kemana tidur. Saya nggak tahu ini penyanyi apa bukan. Taruh suara, wah ternyata mungkin dari mimpi yang luar biasa dari Beni, Pipi, Bunda, Ibu Shirley, terus nyambung ke kita juga punya. Aku sama Aurel juga senang bikin karya-karya terus, walaupun kadang-kadang memang kita harus menggali terus sampai punya karya yang terbaik gitu ya. Betul. Ya bismillah lah, semoga karya ini bisa diterima seluruh Indonesia. Amin, kita doakan. Terutama ini bisa mewakilkan masyarakat Timur, dan juga Maluku Utara. Pesan yang sangat indah sekali tentunya. Tapi jangan pernah dilupa bahwa ternyata di sini Atta tentunya juga punya tujuan, yaitu untuk menyuarakan persatuan Indonesia. Atta terima kasih untuk itu. Ini powerful sekali untuk menyuarakan persatuan Indonesia. Pada akhirnya kita juga akan langsung nyambung ke sebuah karya ini, Torang Indonesia. Cerita sedikit mengenai lagu ini, Torang Indonesia. Apa pesan yang disampaikan dari Torang Indonesia, dan sedikit apa yang mungkin bisa di-highlight untuk teman-teman media sekalian. Mungkin kalau cerita sedikit, aku di sana tuh sangat nge-respect ketika ngelihat ada rumah ibadah itu di sana. Ini pas aku sampai ya, itu kanan sama kiri itu bisa kayak gereja dan masjid itu berganti-gantian. Dan di situ mereka benar-benar hidup tentram, rukun dalam satu tanah yang sama. Saya kan merinding ceritanya itu. Mereka bisa se-respect itu satu sama lain gitu. Kayak ketemu ya nggak ada kamu apa, saya apa gitu. Dan di situ saya lihat kalau ini dicontohkan ke seluruh Indonesia dengan kita dengan punya budaya yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, kan torang pe kulit boleh berbeda. Berarti itu mengartikan bukan hanya kulit loh, ternyata kita punya kepercayaannya juga beda-beda. Tapi kita tetap torang Indonesia, kami atau kita Indonesia. Di situ sih lagu ini kenapa juga bagannya dibikin tuh sedikit unik, nggak sama terus. Ada klasik rocknya dari Pipi sama Bunda, terus ada popnya dari Aurel, ada dari sinden dan ala Maluku Utara. Aku sampai sekarang belum tahu tuh di stan ya. Nah itu Alan, dia musisi sana juga. Terus ada pop kayak Safril sama Karmen, ada dangdut dari Susi, terus ada suara-suara apa ya, suara-suara anak yang ada ide-ide tadi kalau didengerin di awal-awal musik. Menurutku ini akan menjadi karya yang unik dan beragam benar-benar dalam satu lagu. Betul. Jadi itulah sebenarnya arti dari Torang Indonesia. Keberagaman kita jadi satu persatuan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk itu. Sekali lagi ini adalah niat baik rasanya. Kemudian pada akhirnya ini dirangkullah talent-talent timur Indonesia juga yang sudah bersama kita, Karmen dan juga Safril. Terima kasih sudah bersama kita di sini. Mungkin kalau misalnya kita boleh dengar bagaimana perasaannya pada akhirnya ini diajak untuk bisa menjadi bagian dari project ini. Dari Karmen sendiri sebagai yang kita tahu adalah tadi seperti disebutkan di awal, talent yang sangat luar biasa sekali dari timur. Apa yang ingin disampaikan kepada kita semua mewakili teman-teman dari timur Maluku Utara? Silakan. Yang pasti perasaannya senang, bangga pasti ya. Dan juga merasa merasa telah melewati sesuatu yang mungkin baru gitu. Betul, pengalaman yang berharga. Pengalaman yang berharga dan baru ya. Antara saya dan Safril yang mewakili anak muda Maluku Utara untuk masuk dalam proyek ini, dan teman-teman yang lain. Ada Hasail, Alan Darmawan dan juga Susi. Betul ya. Jadi menurut aku untuk genre musik pun kita berbeda. Jadi ada pop, ada dangdut yang udah dijelaskan tadi sama Bang Atta. Dan menurut aku itu suatu karya yang unik. Dan kalau kita bisa bergabung di sini dan kedepannya nanti kita bisa dapat opportunity dari apa yang sudah kita bikin dari video klip ini, Torang Indonesia, menurut aku itu suatu kebanggaan yang
Luar biasa. Terima kasih sekali Carmen udah menjadi bagian dari ini semua. Safril, sedikit mungkin kita juga boleh tanyain kepada Safril. Mungkin Safril boleh mungkin disapa dengan menggunakan bahasa Maluku Utara. Kita juga pengen dengar juga nih beberapa kata Maluku Utara yang mungkin bisa bahasa Tidore. Iya, Mas Tidore. Sapa Tot Media atau ingin disampaikan sesuatu mungkin bercerita tentang bagaimana perasaannya menjadi bagian dan terlibat di project ini. How was your reaction ketika mendengar itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safril. Halo teman-teman semua yang di Maluku Utara, jangan lupa nonton musik video yang sudah tayang di AHA Record. Tayang di AHA Record. Torang Indonesia. Intinya torang bersatu dan mungkin aku mau terima kasih dulu buat Pak Beni dan Ibu, berkat mereka dan juga Om Ana dan Bunda aku bisa sampai di titik ini. Dan suatu kebanggaan juga terlibat di dalam proyek ini. Terima kasih juga buat kakak dan Bang Atta. Saya dan Carmen sangat bahagia dan mewakili buat seluruh masyarakat dan buat talent-talent di Maluku Utara semangat terus, karena jujur kita di sana tuh kurang orang yang aware sama kita. Jadi kayak berkat ada Pak Beni sama Bu Shirley, aku sangat bangga bisa berada di keluarga mereka saat ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua, terima kasih atas supportnya. Ya itu, terima kasih. Ini luar biasa, pokoknya aku happy banget guys gitu. Pokoknya gitu kalau bisa kita simpulkan, aku happy banget, aku bersyukur banget tentunya untuk project ini. Bu Shirley, izin berkenan, ini tadi seperti mention juga ada Bu Shirley di sini. Kita juga tahu kepedulian dari Pak Ben dan juga Bu Shirley tentang sekali lagi potensi-potensi Maluku Utara, salah satu dari talent-talent luar biasa. Ini juga terjadi sebuah project bintang dari timur seperti itu. Bagaimana akhirnya ini menunjukkan kepedulian Bu Shirley dan juga Pak Beni terhadap Maluku Utara. Mungkin apa lagi ingin ditambahkan Bu Shirley? Bagaimana pada akhirnya Bu Shirley sangat cinta sekali untuk Maluku Utara sampai akhirnya terjadi? Ya, seperti yang tadi Bang Atta udah bilang, begitu banyak talenta di Maluku Utara ya. Hasil tuh kalau Mas lihat anaknya tuh tidur terus, tapi dia bangun juara, dia tidur nyanyi apa aja suaranya tuh bagus. Serandom dan sekaya itu talenta sumber daya manusia yang Tuhan titipkan, anugerahkan kepada Maluku Utara. Mereka dengan handphone seadanya, dengan peralatan seadanya, mereka bisa mengambil angle sunset yang paling indah contohnya. Mereka tanpa ada latihan, gak ada guru musik, mereka bisa bernyanyi dengan suara yang sangat indah. Mereka otodidak. Saya juga ada program lain Pak Beni dengan Yayasan Bela Peduli, ada namanya Malut Selection. Mereka main dengan bola plastik di rumput yang gluduk-gluduk, tapi salah satu anak Maluku Utara sekarang bergabung dalam timnas U19 yang kemarin memenangkan ASEAN Cup ya. Betul sekali. Itu latihannya dengan bola plastik. Safril, Carmen, semuanya latihan seadanya, nggak punya guru. Tapi kemudian Ibu, Mas Anang, Mbak Santi juga merasa bahwa talenta-talenta di sana itu memang lahirnya talentanya udah bagus, dan tidak semua orang dilahirkan untuk bekerja di belakang meja. Tidak semua orang excellent di akademi atau di sekolah. Memang ada orang-orang yang lahir dengan darah seni yang memang mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi penyanyi, ditakdirkan untuk mencari rezekinya di dunia kreatif, dan kebetulan kita bersahabat dengan Mas Anang dan Mbak Santi. Jalurnya udah benar, karena kita berdua cuma punya niat, kemampuan nol. Jadi pengalaman juga nggak ada, terus dikenalkan sama Arya, sama Aurel dan Bang Atta dengan pengalaman yang Bang Atta miliki, kreativitas, inovasi, network, jam terbang. Berharap dengan kerjasama ini kita berada di jalur yang benar, bisa membawa anak-anak Maluku Utara khususnya di dunia kreatif untuk muncul di nasional, bahwa kita berbeda tapi kita juga indah dengan cara kita, dan semoga perbedaan ini menambah kekayaan keanekaragaman Indonesia dengan ciri khas Indonesia Timur. Saya orang Ambon, Maluku. Pak Beni Maluku Utara. Maluku dan Maluku Utara aja kita berbeda. Intinya kita berbeda, tapi kita indah dan kita cinta Indonesia, dan kita juga Indonesia. Makanya judulnya adalah
orang Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk itu, indah sekali terdengar baru saja. Terima kasih Bos Nur untuk hatinya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan kita mungkin menuju kepada Amina. Pertanyaan untuk Amina. Silahkan dinyanyikan Amina. 1, 2, 3. Press mana tuh yang ada show-nya langsung kan penampilan spesial nih Amina. Terima kasih Amina, bener lighting banget hari ini. Mau lagi, nyanyi lagi, Tora Indonesia mungkin Amina? Bisa, Tora Indonesia dikit, 1, 2, 3. Udah, soalnya kata dia invoice-nya dulu ya guys, kalau mau nambah lagi gitu. It's okay nanti. Makasih Amina, we love you, thank you banget. Nah kita mungkin sekarang ke mamanya gitu ya. Kalau tadi udah ke Amina, sekarang aku ke mama ya, ke mama Nur gitu. Mama Nur, terima kasih sudah bersama kita di sini. Pada akhirnya dia terlibat tadi juga kita bisa lihat di music video. Aurel Hermansyah akhirnya dia hadir di music video. Kemudian juga bagaimana cerita dari proses pembuatan music videonya atau mungkin ada sesuatu highlight yang disampaikan oleh media dari proses project ini. Aurel Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, terima kasih juga yang udah hadir. Pastinya senang banget ya bisa terlibat di dalam lagu untuk orang Indonesia. Karena menurut aku memang lagu ini kan bagus banget ya kan. Terus makna dari video klipnya tadi tuh setelah aku lihat-lihat, karena tadi pertama kali lihat juga kan kayak oh ada, maksudnya ada artinya gitu, bukan hanya sekedar video klip kan, mulai dari keindahan alamnya juga ada, pesannya ya pas yang ada Ustadz itu tadi ya, itu bagus banget juga. Terus habis itu juga yang paling apa? Pas waktu saat Pasir sama Ustadz Iksu ya, itu jadi satu, itu kan keren banget. Iya. Perbedaan itu semua perbedaan ya. Terus habis itu memang waktu pertama kali Bang Atta bikin lagu ini kan dikirimin kan, dikasih dengar ke aku pertama kali. Terus aku bilang, sayang Pepe aku nggak bisa nih, kata-katanya susah gitu kan, lumayan susah kan untuk nyanyiannya. Ternyata setelah dipelajarin dan didengarin berkali-kali, ternyata memang nggak sesusah itu ya, karena memang bahasanya juga kan beda gitu. Jadi memang kita pengen bikin sesuatu juga yang berbeda, dan alhamdulillah pertama kali dengerin ke Pak Benny dan Ibu Shirley langsung suka gitu. Jadi kita langsung kayak yes, alhamdulillah suka banget gitu. Betul sekali. Tapi ngomongin soal orang Hermansyah atau Mama Nur, ini adalah sosok yang sangat suportif sekali guys. Mengenal sosok Mama Nur yang memang kita sama-sama tahu ini hal apapun yang kira-kira sesuatu yang baik, tujuannya baik, tidak melihat apapun itu, Aurel adalah orang yang sangat selalu mengatakan yes atau untuk sesuatu yang baik. Terima kasih untuk dukungannya di proyek ini Aurel Hermansyah. Iya, seneng banget. Senang sekali ya kan. Dan cantik sekali di music video itu juga. Mantap. Nah ini juga gak kalah cantik adalah Bunda Ashanti. Bunda Ashanti, bagaimana akhirnya kita bisa melihat music video dari keanekaragaman. Sekali lagi pesannya satu, persatuan. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua sedikitnya proses keterlibatan dari Bunda Ashanti, bagaimana Bunda Ashanti merasakan proses dari awal sampai akhirnya music video ini hadir gitu dari Bunda, gimana tuh? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir siang hari ini. Pertama-tama mungkin saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa buat Pak Benny yang saya rasa sangat, dan Bu Shirley yang sangat cinta dengan daerahnya khususnya Maluku Utara, sampai kita berkali-kali datang untuk buat acara Bintang dari Timur di sana. Kita bawa talent-talent yang bagus ke sini. Tujuannya cuma bawa deh jadi artis pokoknya gitu. Nah, kita bawa semua mereka ke sini, dan akhirnya yang luar biasanya lagi kita kenalkan sama Bang Atta, disalurkan oleh sebuah karya yang menurut saya sangat amat luar biasa. Nggak nyangka dari lagu yang saya dengar pertama sampai kedua, ketiga, kok lama-lama makin enak lagu ini didengar, dan jadinya alhamdulillah menjadi karya yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Dan yang paling meaningful mungkin sedikit aja dari lagu ini tuh bahwa kata-kata kita berbeda mulai dari ras, suku, kulit ya, dan tapi kita tetap Indonesia.
Torang Indonesia. Jadi itu yang menurut aku suatu hal yang highlightnya di sini, bahwa Pak Benny, Bu Shirley, dan mungkin kita semua yang hadir di sini sangat percaya bahwa apapun itu suku kita, apapun itu ras kita dan kulit kita Indonesia. Betul sekali. Jadi luar biasa banget. Saya juga kaget pas syuting video klip, rasanya tuh nggak nyangka akan hasilnya seluar biasa. Selama proses syuting video klip bagaimana Bunda Cinta? Ada hal-hal seru yang terjadi? Ini video klip terenak syuting. Oh iya, gimana? Ada apa tuh? Punya yang lama tapi syuting itu Kenapa? nggak akan, bukan kayak nggak nyangka hasilnya gini aja. Pokoknya nggak usah diceritain ya. Pokoknya nggak nyangka. Kalau itu memang spesialisnya namanya Roro Jonggrang. Jadi misalnya Iya, 2 hari, oke kita langsung bikin video klip, terus kita kayak, hah bajunya ininya gimana? Ya udah cari aja bisa kok. Jadi kita kadang suka shock sendiri tapi memang iya itulah kayak aduh, jadi memang ya. Dan aku lihat luar biasa banget Mbak Benny benar-benar sangat cinta dengan Maluku Utara. Ini jadi lagunya benar-benar jadi nasional gitu ya. Iya, benar. Dan jadi benar-benar luar biasa ini. Jadi itu Iya. sebenarnya. Pesan yang sangat amat kuat sekali lagi. Sekali teman-teman, persatuan itu memang kita butuhkan tentunya untuk bisa menjadi negara yang lebih kuat lagi. Dan persatuan ini bisa kita lakukan dari project-project seperti ini pada akhirnya. Terima kasih banget Ata juga tadi sempat mention bahwa udah sempat ke Maluku Utara juga, betul ya Ata ya? Kemudian juga melihat bagaimana Maluku Utara di sana. Dan kira-kira kalau dari Ata sendiri bagaimana bisa mungkin apa yang mau disampaikan dari proses pembuatan ini sendiri, karena sekali lagi ini sempat pada kaget ternyata pembuatannya itu dimanage dengan baik sampai kan nggak kerasa kayak kerja banget, tapi hasilnya wow banget. Ada nggak sedikit yang mau disampaikan rahasia tersebut? Kalau ditanya rahasianya, aku mau pusing sih. Karena emang puyeng banget ketika ini benar-benar harus bikin video klip kayak gini, tapi dalam waktu singkat gitu, sebulan kalau nggak salah. Iya, Tapi kalau misalnya dikasih waktu, misalnya 7 bulan gitu, pasti idenya lebih liar lagi dan akan lebih gila lagi. Tapi karena memang itu kemarin sebulan, oh ya gula Bu, nggak boleh ngomong gila ya, gula. Iya, jadi akan lebih gula lagi ya. Depan anak nggak boleh, kan? Jadi ingetin Pak nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Iya, makasih ya. Pokoknya akan lebih gula lagi kalau misalnya lagu ini misalnya lebih lama lagi. Tapi dengan hasil kayak gini di waktu yang mepet, sampai tadi malam aja itu baru proses finishing editing gitu. Jadi memang tiap hari cuma tektokan terus tanya lagi. Kemarin masih ada yang belum selesai gradingnya, ininya itunya. Tapi alhamdulillah Tuhan memberkahi. Semoga ini jadi project yang bagus sampai tanggal 17 Agustus nanti, itu hari kemerdekaan kita. Semoga lagu ini berkumandang di mana-mana lah, itu targetnya dengan baik. Betul. Dan ya terima kasih untuk semua yang ada di project ini. Pertama sponsor kita Pak Benny, terus Pipi, Bunda yang kenalin. Saya juga sebenarnya baru kenal, dan tadi kalau tanya kenapa ke Maluku Utara kan syutingnya di sana. Nah pas dilihat di sana itu kayaknya di mana aja kalau kita ke alam itu semua spot syuting gitu. Karena memang negaranya bukan negara, kotanya benar-benar natural gitu ya. Semuanya natural. Terus kita mau ngerasain, bahkan aku tuh ke kota di sana yang nggak ada sinyal. Nah, jadi kita bisa kayak sehari tuh nggak buka handphone tuh kayaknya hidup peace banget gitu. Ya ampun, ya. Tenang. Jadi aku sama Pipi itu sampai ke satu kota yang kita naik kapal ke sana, terus masuk ke sana. Itu kita sampai datang ke acara kondangan orang gitu ya. Orangnya lagi ada kondangan, boleh nggak sekalian datang, itu random banget. Itu benar-benar aku lihat ada kondangan di sana itu duitnya ditaruh di baju, dicolok-colokin. Serius? Itulah kekayaan budaya kita. Kita sampai ke tempat kayak gitu harus tahu. Menarik. Di tempat yang orang tuh di sana mungkin punya handphone bukan buat internetan tapi buat foto. Bahkan aku tanya, kok ada yang minta foto sama aku, bilang kamu nontonnya di mana? Kami download. Jadi download terus dikirim ke temennya by Bluetooth. Wah itu benar-benar ternyata itunya gitu, masyarakat di sana tuh seluas itu. Dan di situ aku ngelihat Indonesia yang benar-benar luas dan sampai ke ujung-ujungnya. Aku ngerasa gitu, dari Halmahera yang makin maju, dari kotanya Safri apa? Tidore yang indah banget, dan sampai ke
Makian itu pulau yang benar-benar di ujung banget. Banget ya. Wah, kita jadi penasaran sama Maluku Iya, Utara ya. tapi harus datang. Mungkin kalau habis lihat video klip ini bayangkan, wah kayaknya seru tuh Maluku Utara. Baik, Semoga bisa datang. Semoga bisa datang. Mbak Benny, nanti kita mungkin juga akan ngobrol sama Mbak Benny. Teman-teman di sini sekalian mau informasi sedikit bahwa nanti ya ini akan ditayangkan, dipublikasikan sekali lagi bisa di segmen Masyarakat Indonesia di pukul 18.00. Insya Allah kita akan langsung post untuk videonya atau music video dari Torang Indonesia. Tapi sebelum bersama-sama